berkembangnya zaman, budaya dan kesenian yang ada di Indonesia pun juga perlu dikembangkan. Nah, kalian tahu wayang kan? Wayang merupakan salah satu kesenian yang menggunakan bayangan boneka sebagai penggambaran tokoh di setiap pertunjukannya. Nah, ekonomi kreatif episode kali ini akan mengunjungi salah satu rumah produksi wayang kawan. Namun sebelum lanjut, kawan semua bisa klik tombol subscribe-nya dulu ya, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih kawan. Di Jalan Imam Bonjol, Gang Jati Jajar, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun inilah Mbak Herlin Susilowati menekuni usaha ayahnya dalam membuat kerajinan wayang yang berbahan dari kulit dan juga dari bahan barang bekas yang tak terpakai. Mbak Herlin yang memiliki keterbatasan fisik ini hanya bisa membuat kerajinan wayang di atas kursi rodanya, mulai dari menggambar tokoh wayang, memahat, hingga proses akhir yaitu mewarnai. Awal menekuni usahanya, Mbak Herlin sempat merasa minder karena memiliki keterbatasan fisik. Namun, dengan tekad yang kuat, Mbak Herlin mampu menepisnya, hingga membuat karyanya banyak dikenal di kalangan umum bahkan hingga luar negeri. Untuk membuat kerajinan wayang, membutuhkan keterampilan dan ketekunan yang tinggi. Pertama-tama, gambar pola wayang yang ingin dibuat. Nah, keterampilan tangan Mbak Herlin ini bermula saat kecil. Ia sering melihat ayahnya membuat wayang kulit. Awalnya Mbak Herlin mencoba menggunakan sisa bahan untuk membuat wayang mini. Ternyata hasilnya bagus, dan dari situlah Mbak Herlin mulai menekuni keterampilannya ini. Setelah pola wayang yang ingin dibuat sudah jadi, tahap selanjutnya adalah memahat gambar tersebut sesuai pola yang dibuat kawan. Nah, jika sudah selesai, tahap yang terakhir adalah mewarnai. Yuk kawan, kita lihat bagaimana Mbak Herlin mewarnai wayangnya. Setiap hari bikin kerajinan wayang di Sanggar Wayang Hias Karya Budaya. Karya Budaya didirikan pada tahun 1990 oleh Bapak Sujito Ayas. Untuk bahannya awalnya kita membuat dari kulit. Ternyata bahan dari kulit itu mahal harganya. Untuk solusinya kita mengolah limbah-limbah kertas menjadi kerajinan wayang. Begitu. Jadi kita intinya mengolah limbah menjadi rupiah. Begitu. Kalau ini peminatnya dari luar kota juga ada, dari luar negeri juga ada. Kebanyakan kalau ke luar negeri itu untuk pertukaran pelajar, gitu. Seperti ini, gantungan kunci ini disukai anak muda untuk gantungan kunci, untuk hiasan tas juga, gitu. Ini bahannya dari kulit sapi, gantungan kunci. Harganya juga terjangkau juga, nggak mahal-mahal. Alhamdulillah pemerintah memberi tempat galeri untuk memasarkan kerajinan kita dipajang di galeri. Jadi orang-orang Madiun tahu ada kerajinan wayang di Madiun. Gitu. Kini Mbak Herlin dikenal sebagai pengrajin wayang kulit dan wayang mini. Soal produktivitas jangan ditanya. Karyanya sudah banyak tersebar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan juga sudah pernah masuk ke pasar internasional. Hingga akhirnya, Mbak Herlin juga membuat komunitas karya budaya untuk memproduksi seluruh pesanan berbagai jenis wayang. Kerajinan wayang yang dibuat Mbak Herlin juga kerap dijadikan souvenir dalam pertukaran pelajar di luar negeri, antara lain Amerika Serikat, Belanda, Jepang, bahkan di Korea Selatan. Nah, Mbak Herlin tidak hanya membuat wayang kulit saja,
RRI juga membuat wayang mini, gantungan kunci, souvenir, dan masih banyak kerajinan wayang unik lainnya. Untuk sistem pemasaran, dalam masa pandemi seperti ini, Mbak Herlin menggunakan sistem online dan melalui media sosial. Nah, untuk kawan semua yang ingin mempunyai souvenir wayang seperti gantungan kunci buatan Mbak Herlin ini, harganya pun cukup terjangkau, hanya berkisar Rp5.000 sampai Rp15.000 saja. Nah, gimana kawan? Kerajinan wayang buatan Mbak Herlin bagus dan menarik kan? Walaupun zaman sudah berkembang, tapi budaya dan kesenian juga harus tetap dilestarikan ya kawan. Itu tadi episode Ekonomi Kreatif kali ini ya. Jangan lupa saksikan program Ekonomi Kreatif hanya di Garda TV. Bagi kawan di rumah yang ketinggalan tayangannya, bisa kunjungi channel YouTube Garda TV Ngawi. Sekian dulu episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.